Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2023. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga maksud dan tujuan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yang keempat kata sambutan Kepala Desa Barumanis sekaligus pembuka acara secara resmi, yang kelima doa. Dan acara inti yang kedua yaitu kesepakatan tata tertib musyawarah desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah. Yang ketiga penjelasan tentang prosedur, proses dan tahap penyusunan RKPDes. Yang keempat penyampaian pokok pikiran BPD. Yang kelima laporan realisasi pelaksanaan RKPDes tahun berjalan. Yang keenam pemaparan rekomendasi hasil pendataan SDGs desa. Yang ketujuh pencermatan dokumen RPJM desa. Yang kesembilan penyampaian dan pembahasan prakarsa kelompok masyarakat. Yang kesepuluh pemaparan draft Perdes kerjasama desa. Yang ke-11 penetapan rencana prioritas kegiatan pembangunan tahun 2023. Yang ke-12 pemilihan dan penetapan tim penyusunan RKPDes tahun 2023. Yang ke-13 penetapan rencana jadwal penyusunan rencana RKPDes tahun 2023. Yang ke-14 pembacaan hasil keputusan musyawarah. Yang ke-15 penandatanganan berita acara musyawarah di Balai Desa Barumanis ini guna untuk melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2022 untuk tahun 2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dihadirkan, diundang di Balai Desa ini guna untuk musyawarah apa-apa saja yang kita perlukan dalam pembangunan di Desa Barumanis ini, untuk memecahkan apa-apa saja kepentingan-kepentingan yang ada di Desa Barumanis ini yang belum terlaksana, dan itu sangat penting dan betul-betul harus kita musyawarahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh pemimpin musyawarah, moderator dan anggota BPD yang kami hormati, tentunya kami di sini selaku pemerintah desa memfasilitasi apa yang menjadi giat dari anggota BPD untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di tahun 2023. Jujur, kami dari pemerintah desa mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan beberapa minggu yang lalu, tentunya dengan melaksanakan BIMTEK, dan alhamdulillah ini saya anggap keberhasilan. Bahwasanya mungkin di tahun-tahun sebelum ini setiap pelaksanaan musdes perencanaan itu adalah tetap pemerintah desa yang melaksanakan. Tapi untuk diketahui kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini, ternyata dengan BIMTEK yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu dengan tim ahli musyawarah perencanaan ternyata dilaksanakan oleh BPD. Perlu diketahui semuanya. Itu harapan kita berlanjut. Dan juga semasa jabatan saya 2 kali itu tidak terlepas dari pemerintah desa. Mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di sini sebelum saya menyampaikan tata tertib dalam musyawarah, saya ingin mengingatkan bahwasanya dalam musyawarah itu kita akan mengambil suatu kata mufakat, namun tidak menggugurkan orang lain atau tidak menjatuhkan orang lain. Jadi bermusyawarahlah dengan hati yang rendah, dan dalam musyawarah itu lumrah, semua orang boleh mengusulkan, semua orang boleh berpendapat. Namun yang namanya dalam musyawarah itu tidak luput daripada biasanya ada perdebatan, pertentangan. Namun kalau bisa perdebatan dan pertentangan itu hanya ada di ruangan ini. Setelah keluar kita tetap saudara, kita tetap masyarakat Desa Barumanis yang bersatu. Baiklah. Yang ada di dalam RPJM
itu harus ada di dalam RKPDes, harus ada. Yang ada di dalam RKPDes itu harus ada di dalam RAPBDes. Tapi kalau misalnya dibalik, yang ada di dalam RAPBDes tidak ada di dalam RKPDes, tidak boleh. Ada di dalam RKPDes tapi tidak ada di dalam RPJMDes, tidak boleh. Nah, itu. Jadi dia harus runut. Artinya hukum alam itu harus pas. Ada anak, ada bapak, misalnya kan, ada ibu, ada ayah, ada anak. Itu memang hukum alamnya seperti itu. Hari ini adalah menjadi catatan-catatan penting oleh penyusun tim RKPDes nanti. Kalau kita tidak datang dan tidak pernah menyampaikan, ya kawan-kawan tidak tahu keluhan masyarakat apa sebetulnya, pengennya masyarakat apa, sehingga BPD juga ini kan kalau misalnya nak mengumpulkan masyarakat desa juga tidak mungkin juga kita pada hari ini. Makanya kami sampaikan di dalam tata rapat ada pokir. Pokir itu pokok pikiran. Pokir itu timbulnya oleh BPD. Desa Barumanis masih terdapat dalam tanda kutip anak-anak kita yang stunting. Yang desa lain juga ada sebenarnya masih banyak, tetapi desa Barumanis jadi lokus atau mata orang itu melihat matanya ke Barumanis untuk data stunting. Nah di sini juga kami berpesan kepada pemerintah daerah maupun BPD bahwa stunting ini adalah pekerjaan kita bersama, bukannya pekerjaan dari Puskesmas saja, tapi ini pekerjaan dari seluruh lintas sektor. Nah, karena hasil dari survei ataupun yang penelitian yang dilakukan oleh BKKBN beberapa waktu lain melalui tim penggerak pendamping keluarga, bahwa kita memang resiko untuk kena stunting itu rapotnya merah di Bermani Ulu. Sebelum kita mulai pelaksanaan dari musyawarah desa ini, sedikit kami sampaikan dari tim pendamping profesional Kecamatan Bermani Ulu beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa maupun instruksi Presiden terkait arah kebijakan untuk program kegiatan atau pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2023. Yang pertama yang harus diperhatikan nanti sebelum kita memutuskan sebuah prioritas kegiatan tahun 2023 itu Inpres nomor 4 tertanggal 8 Juni tahun 2022. Itu instruksi Presiden terkait penghapusan angka kemiskinan ekstrim. Nah, jadi kalau sudah ada bicara miskin-miskin ini pasti BLT, Pak ya. Nah, tapi ini tidak selalu ke situ karena Inpres ini berlaku tidak hanya untuk kepala desa tetapi seluruh program mulai dari tingkat nasional kemudian ke tingkat provinsi, kabupaten dan juga desa. Jadi ada agenda kegiatan tentang penghapusan data kemiskinan ekstrim dengan beberapa kegiatan yang bisa direkomendasikan. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada Permendes nomor 82 tahun 2022 itu tentang penetapan desa ketahanan pangan. Jadi di dalam Permendes ini menyebutkan ada indikator-indikator yang harus diketahui nanti oleh BPD dan juga tim penyusun musyawarah, tim penyusun RKPDes dan juga seluruh perangkat desa. Inpres nomor 72 kalau nggak salah itu terkait penurunan angka stunting seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Kapus tadi ya, terkait penurunan angka stunting. Karena perlu kami jelaskan juga tahapan dalam penyusunan RKPDes. Poin keduanya tadi mensosialisasikan tahapan dalam penyusunan RKPDes. Hari ini kita akan melaksanakan musyawarah desa seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua BPD tadi dari tujuan musyawarah desa pada hari ini, yang mana nanti akan dilakukan pencermatan ulang RPJMDes. Pencermatan ini apa maksudnya? Kita cermati ulang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah tertulis di dalam RPJMDes, yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana, atau ada kegiatan yang memang
sangat menjadi prioritas untuk desa kita, tetapi belum ada di dalam RPJMDes seperti itu kan. Setelah dilakukan beberapa agenda yang kami sebutkan tadi, itu dibahas lagi oleh tim penyusun, Pak. Kemudian dibahasnya di dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Itu kapan Bu dilakukan? Kalau sesuai RKTL-nya, RKPDes ini harus ditetapkan di bulan September. Berdasarkan data rencana kerja pemerintah desa tahun 2022, itu ada beberapa yang pelaksanaan, ada yang masih berjalan dan ada yang belum berjalan dan ada yang tidak berjalan. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, yang pertama adalah pengelolaan dan pembinaan posyandu itu masih berjalan. Tadi disampaikan ada konvergensi atau resiko stunting, Mbak ya. Ya, ini kami sampaikan bahwa di RKPDes tahun 2022 itu ada penanganan stunting. Namun dalam hal ini belum berjalan karena pertama data itu belum ada pada kami. Yang selanjutnya pembangunan literasi dan perpustakaan desa. Ini juga masih berjalan perpustakaan desa kita. Tadi sudah kami informasikan, ini masih terus berjalan. Ada literasi keliling yang diprogramkan oleh perpustakaan desa Warung Manis. Kita memasuki acara ini pencermatan dokumen RPJMDes. Jadi nanti bapak-bapak semuanya harus menyimak pencermatan ini karena ini nanti ketika waktu pas bapak mengusulkan keinginan bapak, nah disinilah. Jadi bisa tahu apa saja yang ada di RPJM ini. Nah kemudian untuk pencermatan dokumen RPJM ini cukup lumayan banyak. Ada berapa ini? Jadi kita akan buat beberapa kelompok gitu. Yang kelompok pertama itu nanti bidang pemerintahan yang mana akan dipimpin langsung oleh Kasih Pemerintahan, dan kemudian bidang pembinaan masyarakat kemasyarakatan yang mana akan dipimpin nanti oleh Kasih Pelayanan. Kemudian bidang pembangunan dan pemberdayaan itu nanti akan dipimpin langsung oleh Kasih Kesra. Kepada Bapak yang bersangkutan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil yang dari pemerintahan. Nama saya Edi Santoso, alamat saya di Dusun 6. Yang pertama, Perdes keamanan kebun, penambahan meja atau kursi untuk balai desa. Cuman untuk PPD ada enggak? Usul juga. Yang kelima, Perdes masalah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak. Hasil pencermatan RPJM Desa tahun 2023, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang pertama, pembinaan peningkatan limas. Yang kedua, penanggulangan sampah atau himbauan masyarakat. Yang ketiga, pendataan ulang data PKH
Yang keempat, pembinaan BMA. Tapi kemarin dimajukan sahabat saya, itu kemarin dimajukan dan alhamdulillah dalam pertandingan kalah telak. Karena salah ranking berapa kemarin 7 ya Pak, ya 7. Kemudian penambahan tiang listrik ini sangat diperlukan, terutama di dusun 5 arah kebun jeruk Pak Yadi sampai ke sana itu kemungkinan sudah bertambah. Kemudian yang ke arah belakang ke arah air wudhu ke simpang Pak Sulis yang ke sana itu memang masih diperlukan. Kemudian pembangunan pelapis tebing lapangan bola, alhamdulillah proposalnya sedang kami kerjakan. Itu masalah tong sampah. Tong sampah itu banyak kurang di masyarakat kita, baik dari 1 sampai dusun 6. Kalau tidak ada tong sampah, kira-kira cak mana kalau kita bikin tiang cantelan untuk karung? Setuju. Jadi kalau itu tidak kesehatan. Bikin tiang cantelan untuk apa 3 rumah 1 tiang, jadi bisa ya. Karena untuk jalan usaha tani itu diperkirakan itu memang menelan biaya cukup besar, tapi manfaatnya juga itu cukup besar karena kurang lebih dari yang sudah diusulkan tadi itu ada sekitar 400-an kepala keluarga itu usahanya lewat situ, dan itu juga sangat diperlukan karena sesuai apa yang telah tertera di penetapan RPJ ini, bahwasanya telah masuk masalah pengerasan dalam kebun teh dan juga RPK. Namun pada Jadi yang saya ingin usulkan di sini masalah jalan yang di depan rumah Mujio tembus tempat Musono, kurang lebih dari situ 100 meter lah. Nama saya Rino Salina Ali, saya berasal dari Dusun 2, saya perwakilan dari pemuda-pemudi sekaligus dari Port Darwis, Kelompok Sadar Wisata Desa Manis. Jadi di sini kami ingin menyampaikan permohonan usulan yang pembuatan gapura desa wisata bertepatan di awal pembukaan pelebaran jalan di atas dusun 6. Nah, pembuatan gapura kalau bisa tadi di RPJM itu ada pembuatan pos pendakian. Nah, kalau bisa dialihkan dulu pembuatan gapuranya karena untuk memperkenalkan dan pembuatan plang atau pelekat nama bahwa di sini ada desa wisata. Bapak Herwan dan sampai ke area Herian, kemudian rapat beton samping kebun Ibu Tumini, kemudian jalan rapat beton rumah Bapak Marhen, jalan rapat Bapak Paijo sampai lapangan, kemudian Sepal Dusun 2, jalan rapat beton samping Bapak Mami, pengerasan jalan ke area terjun dan kebun teh. Namun ada aturan baru lagi bahwasanya tidak harus Pak Sekdes yang menjadi ketua. Nah, sekarang kita ambil kesepakatan. Kira-kira peserta yang hadir pada hari ini, ketua dari tim RKP ini